Rahayu, Rahayu Sagung Jumadi. Rahayu, Rahayu. para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati. Kita bertemu kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, saat ini kita dalam edisi khusus kedatangan salah satu pemirsa channel YouTube kita, anggota masyarakat yang menganggap dirinya katanya kawula alit, padahal besaran Mas Ahmad Yani dan sama saya merasa alit kecil. Rahayu, Mas. Rahayu, Bapak Rahayu. Ini Mas Ahmad Yani ini ada keluhan apa lagi ini yang ada yang Mas Yani merasa nggak pas, merasa terasa prihatin dengan kondisi yang sekarang ini, Mas Ahmad Yani. Begini, Bapak. Ya. Sekarang itu kalau kita jumpai di masyarakat, ya terutama orang Jawa loh ya, orang Jawa. Kita ini sebagai orang Jawa terkadang mikir, saiki ku sing darane wong Jawa orang Jawa ya. Nek mertamu ya. Mertamu ke rumahnya saudara, ke tetangga. Kalau masuk ke rumah itu di pintu kok gak tok-tok kula nuwun. Sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Kayak nggak ada ya. Ini yang dikeluhkan Mas Ahmad Yani yang merasa prihatin ya para pemirsa. Nah, para pemirsa yang saya hormati, berkali-kali kita sampaikan, banyak orang di antara kita ini mengaku-ngaku dirinya orang Jawa. Nah, orang Jawa tentunya harus dengan indikator Jawa. Sehingga saya gambarkan kalau kita ngaku duren, buah yang spesialis, ya harus kita tunjukkan indikator duren. Jangan sampai kita nih bilang duren, ternyata nangka, ternyata cempedak, kan itu tetap bukan duren gitu loh. Nah, saat ini banyak orang yang mengaku dirinya orang Jawa, bahkan di kolom di data kependudukan ditulis suku Jawa, mengaku Jawa, tapi tidak ada indikator Jawa dalam dirinya. Apa enggak malu? Apa enggak munafik? Suku Jawa atau suku bangsa Jawa ini kan mayoritas di Indonesia. Setiap data statistik kependudukan, di dalam data kependudukan selalu ada di situ ada kolom suku. Mereka banyak menulis suku Jawa, tapi mana indikator Jawa? Jangan ngaku duren kalau ternyata cempedak. Jangan bilang duren kalau ternyata nangka. Jangan bilang duren kalau ternyata itu bukan duren. Jangan jadi munafik. Salah satu indikator sebagai orang Jawa adalah kalau kita bertamu, kita beri ketok pintu dulu. Kalau sekarang ada modifikasi tidak ketok pintu tapi pencet bel. Nah, di situ kita ucapkan salam Jawa. Kula nuwun. Saat ini kula nuwune ilang. Nah, para pemirsa yang saya hormati, beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun 2004 kalau nggak salah, Raket Prasojo pernah mencetak stiker bertuliskan apa? Kula nuwune ilang. Kita cetak stiker itu cukup banyak, kita cetak dan kita bagikan gratis pada waktu itu. Dengan himbauan supaya stiker kula nuwune ilang tadi ditempel di depan pintu kita, pintu rumah kita masing-masing. Untuk apa? Mengingatkan siapapun orang yang bertamu ke rumah kita supaya mengucapkan kula nuwun. Karena kita cetak, kita tempel stiker kula nuwune ilang. Nah, bagi para pemirsa yang mohon maaf ada kelebihan rezeki, coba hubungi nomor WA kita yang ada di deskripsi. Kita akan cetak lagi
stiker Kulo Nuwun ilang. Dan kita bagikan gratis ke semua masyarakat. Untuk mengingatkan, inilah indikator orang Jawa. Kalau bertamu, ketok pintu atau bunyikan bel dan bilang, Kulo Nuwun. Akan kita buat stiker sebanyak-banyaknya dengan bertuliskan Kulo Nuwun ilang. Karena inilah yang menjadi keluhan keprihatinan Mas Ahmad Yani tadi. Kita butuh tindakan, nggak cuma sekedar omong kosong, nggak sekedar omdo di medsos. Nah, dengan hilangnya Kulo Nuwun tadi, ini juga merupakan indikator hilangnya budaya Jawa, terdegradasinya budaya Jawa, hilangnya tata krama Jawa, Betul. hilangnya etika Jawa, hilangnya estetika Jawa, hilangnya attitude Jawa. Ini yang kita menjadi prihatin. Tata keramanya hilang. Saat ini banyak sekali kondisi-kondisi di lapangan yang menandakan terdegradasinya budaya Jawa, hilangnya budaya Jawa, hilangnya tata krama Jawa. Seperti sore tadi kami bertamu ke salah satu kenalan yang ada di daerah Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, yang pensiunan guru. Ini juga mengeluhkan hilangnya tata krama di anak-anak kita. Beliaunya gurunya udah pensiun, udah sepuh, yang masih memiliki kepedulian, perhatian tentang tata krama. Sementara kalau guru-guru yang didikan yang baru-baru ini sudah tidak lagi bicara tata krama. Yang masih bicara tata krama itu rata-rata masih guru-guru jebolan SPG. Yang masih konsen, masih ada perhatian terhadap tata krama. Unggah-ungguh. Termasuk tata krama unggah-ungguh dan termasuk tingkatan bahasa Jawa dalam percakapan kita. Dan tadi pagi saya juga ngobrol dengan salah satu guru penghayat, guru mata pelajaran penghayat yang ada di Cilacap. Ngobrol lewat telepon, namanya Bu Hayu. Beliau juga menceritakan bagaimana terdegradasinya budaya Jawa. Terus saat ini ada acuan konsep pendidikan penghayat. Tapi dalam obrolan tadi kita ada rasa prihatin karena mata pelajaran penghayat ini saat ini memakai acuan tolok ukur pendidikan agama Dayoh, ajaran Dayoh. Padahal esensi ajaran Jawa ini bertolak belakang dengan esensi ajaran agama Dayoh. Tetapi ini fakta. Tetapi dalam obrolan saya dengan Bu Ayu tadi, kita masih bersyukurlah karena saat ini pembelajaran mata pelajaran penghayat sudah mulai bisa diajarkan di bangku sekolah. Walaupun kita masih tercengkeram, yang menjadi standarisasi acuan itu masih ajaran Dayoh, bukan ajaran Jawa yang murni. Ini termasuk inilah indikator Jawa. Tadi inilah indikator Kulo Nuwun ilang. Karena sebenarnya makna Kulo Nuwun ini, kulo artinya saya, nuwun ini artinya kita nuwun ini berarti kita ini andapasor. Kita ini lembah manah. Lembah mana? Kita
menghormati orang lain. Jadi kula nuwun. Nuwun itu sesuatu rasa syukur. Sangat luhur Bapak ya. Nggih. Nuwun itu rasa syukur. Kita merasa diri kita menghormati orang lain. Sehingga kita kula nuwun, kita matur nuwun. Nuwun itu maknanya sesuatu yang anda pasor, sesuatu yang lembah manah, bukan arogan, bukan keakuan, sangat luhur. Jadi kita nuwun, kula nuwun, matur nuwun, ya. Kita tidak arogan. Sehingga di sini pula kita sampaikan konsep dari dalam ajaran Jawa tidak boleh nyuwun. Tidak boleh nyuwun, tidak boleh nyenyuwun, tidak boleh meminta-minta. Konsep doa di dalam ajaran Jawa sangat bertolak belakang dengan konsep doa dalam ajaran Dayak yang meminta-minta, mendikte Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu pelayan kita yang harus melayani apapun keinginan kita. Jadi konsep doa di dalam ajaran Dayak itu kan meminta, nyuwun. Nah, tetapi konsep ajaran Jawa adalah nuwun, nenuwun. Nenuwun ini bukan meminta, bukan mendikte Tuhan, tapi kita lembah mana anda pasor. Kita bersinergi dengan alam semesta. Kita bersinergi dengan lingkungan kita. Kita tidak memunculkan keakuan. Kita tidak memunculkan egoisme kita. Biarkan alam semesta. Biarkan Tuhan yang sudah tahu apapun kebutuhan kita. Bukan apapun keinginan kita. Itulah konsep Jawa ini kalau berdoa nenuwun Mas Ahmad Yani. Bukan nyenyuwun. Nah ini jangan sampai keliru. Tapi kalau konsep doa dalam ajaran Dayak itu nyenyuwun, meminta. Jaluk, minta. Seolah-olah Tuhan itu pelayan kita. Yang harus melayani, mencukupi apapun permintaan kita. Jadi malah mereka mereka merendahkan Tuhan. Tuhan dianggap seperti pelayannya. Nyanyuwun, minta. Ya Tuhan, berilah saya gini dan sebagainya. Tapi kalau nuwun tidak seperti itu. Konsep Jawa itu nenuwun. Sehingga kudu kula nuwun. Permisi kula nuwun. Kita harus matur nuwun. Matur nuwun ya. Matur itu bilang, ya, nuwun itu adalah lembah manah, menunjukkan anda pasor. Jadi matur nuwun itu adalah sebuah perilaku anda pasor. Matur nuwun, kula nuwun, matur nuwun, nenuwun. Nah, dengan hilangnya kula nuwun ini ya memang hilangnya karakteristik Jawa, hilangnya tata krama Jawa. Sehingga saat ini tidak ada lagi orang Jawa yang nenuwun, tetapi rata-rata nyanyuwun. Karena terbawa konsep ajaran Dayak. Nyanyuwun, meminta-minta, mendikte Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu pelayan kita. Kita malah merendahkan Tuhan, bukan meninggikan Tuhan. Sehingga zaman ini memang zaman edan. Sing ora melu edan wedi rakumanan. Nanging sak bejo-bejone wong edan sik bejo wong sing eling lan waspada. Sehingga bagi para pemirsa dan Mas Ahmad Yani sing seiling lan waspada tetap gunakanlah kita kula nuwun, matur nuwun lan nenuwun. Disitulah kita lembah mana anda pasor, wani ngalah nur pekasani. Ono bapang den simpangi, ono catur mungkur. Kita bukan menonjolkan ego kita, bukan menonjolkan keakuan kita, tapi kita menunjukkan rasa anda pasor lembah mana super ego kita, perilaku kita yang adiluhung. Sehingga jangan malu Mas ya Ahmad Yani, para pemirsa juga kalau bertamu tetap kula nuwun, tata krama Jawa. Inilah kita indikator Jawa. Jangan sampai kita bilang duren tapi ternyata nangka, ternyata cempedak gitu. Nah,
Ya, ini mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan pada kita semua untuk tetap mengutamakan tata krama, mengutamakan inilah kita orang Jawa. Ada lagi Mas Majani yang terkait dengan salamnya orang Jawa ini yang dikeluhkan di masyarakat ini. Selain Kulo Nuwun ilang, apa yang hanya segitu saja sih sementara. Lain kali dibuka lagi. Nah, para pemirsa tetap tadi bagi para pemirsa yang kebetulan diberi rezeki banyak, coba hubungi nomor WA kita di deskripsi. Kita akan coba cetak lagi seperti tahun 2004. Stiker besar yang bertuliskan Kulo Nuwuni ilang. Itu nanti akan kita kita sebarkan gratis ke masyarakat biar ditempelkan di depan pintu rumah kita untuk kembali mengingatkan tentang tata krama Jawa. Mari kita Kulo Nuwun, matur nuwun, lan nenuwun menjadi konsep Jawa kembali. Bila mana ada tata krama kami yang kurang memadai, ya, ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati para pemirsa semua, ya, karena terutama bagi orang-orang yang fanatik agama ini merasa terancam karena salamnya tidak lagi memakai salam agama, tetapi kita memakai salam Kulo Nuwun. Dan begitu juga di dalam berbagai acara kita tidak memakai salam agama, tetapi kita memakai salam Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.